Berawal dari obrolan antara dua jomblo di sebuah kafe menjelang tengah malam. Dan kuntilanak itu jenis kelaminnya apaan? Tanyaku pada Wildan. Sahabat yang selalu menemani dalam suka duka, tapi bohong. Ya cewek lah, balasnya ngegas. Kamu tuh tiap hari lihat begituan masa nggak tahu kuntilanak itu cewek? Dodol amat, lanjutku. Hah, kamu yang dodol. Pengetahuan kamu tentang dunia berhantuan masih cetek, ejekku. Wildan udah siap-siap ngegas, tapi teralihkan oleh kedatangan seorang wanita cantik, pramusaji. Udah siap pesen mas? Tanya pramusaji itu dengan senyuman menawan. Sukses membuat Wildan tidak mengedipkan kedua matanya. Bentar lagi, ada yang ngecas nih. Sindirku mengganggu lamunannya. Minta menunya dulu aja mbak, sambungku. Pramusaji itu meletakkan menu di atas meja, lalu berjalan ke dekat kasir. Udah woi, lihatin mulu. Mana mau dia sama cowok jarang mandi kayak kamu. Apa sih Amuridin? Kamu tuh jarang mandi, kebanyakan nongkrong sama kuntilanak. Kulanjutkan obrolan yang tadi sempat terpotong. Ngomong-ngomong, soal kuntilanak, kamu tahu nggak kalau ada kuntilanak waria? Wildan tertawa kencang saat mendengar ucapanku. Hahaha, ada-ada saja kamu Mir. Mana ada kuntilanak waria sih? Kamu aja yang nggak tahu. Mau dengerin ceritanya nggak? Seru nggak? Mayan lah. Boleh lah. Saat tahun baru pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, aku keluar rumah. Waktu itu pukul 11 malam. Jalanan sangat ramai dan banyak orang berjalan kaki menuju lapangan tengah kota karena ada acara musik. Nah, sekolah SMP aku kan dekat sama lapangan, jadi aku parkirin motor di sana. Emang kebetulan jalan depan sekolah aku itu jadi tempat parkir motor, ceritaku. Berhubung acara didominasi dengan musik dangdut, aku pun memilih pulang lebih cepat sebelum puncak acara. Pas banget aku ambil motor, ada yang manggil dong, ucapku. Bentar, aku haus, pesen makan sama minum dulu, potong Wildan. Aku yang ngomong dari tadi, kenapa kamu yang haus? Timpalku kesal. Wildan mengangkat tangan sudah siap memesan makanan. Kali ini yang datang bukan pramusaji wanita, melainkan pria. Mungkin pramusaji tadi merasa risih dengan tatapan liar sahabatku itu. 1 sinangtur sandwich sama vanilla milkshake, pesanku. Kemudian pramusaji itu menulisnya secari kertas. Kamu apaan Dan? Aku double shot espresso. Udah itu doang. Ya kan makanannya tinggal punya kamu. Balasnya cengengesan. Kebiasaan itu aja mas. Pramusaji itu pun pergi meninggalkan meja kami. Gara-gara kamu sih Mir. Si mbak yang tadi jadi ogah kemari. Lah, aku yang melotot terus ngeliatin dia. Ntar copot tuh biji mata. Dah sana, lanjut cerita. Tadi sampai mana ya? Aku lupa. Ada yang manggil. Oh iya, pas aku deketin motor, tiba-tiba ada yang manggil kayak gini. Mas. Aku berusaha menirukan suara yang manja, spontan menengokku ke kanan ke kiri, tapi tidak ada orang. Hanya ada seorang bapak penjaga warung di pinggir jalan. Rasanya tak mungkin dia memanggilku dengan manja. Tak lama kemudian ada suara panggilan itu terdengar. Kali ini terasa sangat dekat. Aku menoleh ke atas pohon di sampingku. Ternyata sudah ada sosok mirip kuntilanak duduk di salah satu batang pohonnya. Aku lihat mukanya dan bukannya takut, malah ngakak. Ucapku kembali membayangkan momen itu. Kenapa memang? Coba dah,
Kamu bayangin, cowok mukanya pakai bedak putih, tebel, matanya pakai eyeshadow hitam, terus rambutnya pendek acak-acakan, dipakein baju daster khas kuntilanak. Aku panggil aja Mas Kun. Hah? Emang ada kuntilanak yang transgender? Ya enggak lah, dia itu dulunya cowok kok. Masa sih? Kan kuntilanak tuh cewek. Wildan menggaruk-garuk kepala kebingungan. Jadi, dulunya jalan itu sering dijadikan tempat mangkal para waria. Nah, si Mas ini salah satu dari mereka. Sayangnya sebuah kejadian tragis menimpanya saat ada razia Satpol PP. Dia berniat kabur, lari ke arah sungai. Saking paniknya, dia lompat ke sungai itu. Celakanya dia lupa kalau tidak bisa berenang. Terus, tanya Wildan. Ya mentong lah. Balasku menirukan gaya bicara si Mas Kun. Kok dia bisa pakai daster kuntilanak? Ya mana aku tahu. Mungkin nyolong jemuran kuntilanak kali. Pesanan kami pun datang. Aku langsung meneguk vanilla milkshake dan mengambil sepotong sandwich. Kamu bohong ya? Tanya Wildan sambil menyeruput kopinya. Beneran? Balasku sambil tersenyum ke arahnya, lalu melanjutkan makan. Di sela-sela mengunyah makan, aku terus melempar senyum ke arah Wildan. Dia pun mulai merisih. Apaan sih Mir? Kamu kerasukan Mas Kun ya? Aku menggelengkan kepala, masih tersenyum menatapnya. Terus, kenapa dari tadi senyum-senyum ngeliatin aku? Jijik tahu. Ku telan makanan lalu kembali meminum milkshake kesukaanku itu. Dia ada di belakang kamu, ucapku pelan. Siapa? Wildan menengok ke belakang, lalu menyeruput kopinya. Siapa lagi ya? Si Mas Kun. Wildan pun kaget, hingga tersendak cipratan kopinya sampai mengenai wajahku. Sontak aku pun tertawa puas. Dia lagi mengelus-ngelus rambut. Kamu tuh, katanya mau ikut sama kamu sampai rumah, ucapku. Wildan melotot ke arahku, mengepalkan tangan kanannya. Aku pukul lo Mir, kalau sampai dia ngikut, ancamnya. Lah, tadi katanya gak percaya. Dia lagi ngapain sekarang? Kok leher kayak dingin gini? Asli dah, merinding aku. Dia lagi cium-cium plus jelilatin leher kamu tuh. Ganjet bareng emang. Udah dong Mir, suruh pergi. Gak mau dia. Nah sekarang pundak aku kesemutan. Kenapa nih? Ucap Wildan sambil mengusap-ngusap pundaknya. Dia lagi meluk kamu dari belakang. Balasku dengan suara datar. Wildan pun akhirnya percaya. Namun si Mas Kun tidak pergi begitu saja. Dia malah terbang, kemudian duduk di dekat lelaki yang sedang minum kopi di pojok. Selesai makan dan mengobrol, kami pun pulang. Mir, dia nggak ngikutin aku kan? Tanya Wildan sebelum menaiki motornya. Enggak kok, aman. Kamu lihat cowok itu. Aku menunjuk sebuah lelaki yang duduk sendirian tadi. Nah, dia lagi duduk di atas mejanya, sambil ngeraba-raba muka tuh cowok. Oh, oke lah. Aku balik dulu, daripada entar dia ngikut, bisa berapi. Wildan pun menyalakan motornya. Pulang lebih dulu, tak lama kemudian, aku pun menyusul. Di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba punggung ini terasa kesemutan. Motor pun terasa lebih berat. Sepertinya ada yang menumpang di belakang. Aku berkonsentrasi. Seketika itu terlihat ada tangan kekar yang merangkul pinggangku dari belakang. Ikut ya Jin. Bisik sosok itu dengan suara manjanya. Siapa lagi kalau bukan si Mas Kun? Padahal terakhir kulihat, dia masih sama lelaki di kafe itu. Pergi, berat tahu, sentakku. Ayo, tak omongin Eke. Kangen Eke peluk pas tidur ya. Dia menyandarkan kepalanya ke pundakku. Jelas sekali terlihat dari kaca spion.
Aku jadi teringat dengan kejadian itu saat pertama kali bertemu dengannya, tidak sadar kalau ternyata dia ikut sampai rumah. Sadar-sadar ketika dengusan nafasnya mengganggu tidurku. Saat membuka mata, ternyata dia sudah di sampingku, memelukku sambil tertawa kegirangan. "Pergi nggak? Atau aku panggil si Tebu, biar kamu dibawa sama dia," ancamku sambil memanggil si Tebu, genderuwo yang tak tinggal di dekat rumah. Tuh kan, ngancem, jahat. Padahal kan aku cuma mau curhat. Selain tingkah dan nada suaranya menyebalkan, dia juga suka sekali curhat. Pernah saat sendirian di rumah, dia tiba-tiba nangis di ruang tamu. Katanya habis dicampakkan oleh seorang lelaki keturunan Belanda. Hantu juga. Bayangan sesama hantu saja malas dengarnya, apalagi aku. "Beneran dipanggil loh, jahat banget sih, Cin." Tuk, dia mengetuk helmku, lalu menghilang. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.